Oke teman-teman semua, balik lagi bersamaku Senjo Go Go Go. Jadi untuk kali ini ya, aku akan bikin video, tidak akan bermain game, tapi akan apa ya? Ya sesuai kalian baca judulnya ya, Random Part 1. Oke, jadi untuk kali ini kita akan bikin video random part 1 ya, yang dimana untuk live random ini aku bisa sambil makan, main game, nonton YouTube, sambil mandi, sambil main HP. Enggak lah, sambil mandi, sambil makan ya. Nah, jadi untuk live random part 1 ini ya, kalian udah bisa lihat-lihat aku ngapain aja nanti ya untuk di part 1 ini. Oke, jadi di sini tanpa basa-basi, mari langsung saja kita mulai video random part 1 ya. Sambil menunggu besok PKXD update, kita bikin video live, bukan live, bikin video random dulu ya. Nah, di GTA 5 ada sebuah misi di mana Apa kalian ini? dan Franklin mengejar sebuah truk yang membawa kapalnya si Michael sama anaknya. Ini aku tahu guys, aku main GTA 5 udah lewat misi ini guys. Kalau kalian main GTA 5 udah sampai karakter mana guys? Aku udah sampai karakter utamanya, yaitu si Trevor ya, Trevor gila. Yang minta Franklin buat benerin mobilnya. Nah, kalau kalian nggak berhasil minum dulu nggak apa ya, sama si kan random boleh minum ya. Kalian dapat cutscene rahasia yang pertama. Tapi kalau kalian berhasil nyelamatin si Jimmy, tapi nggak berhasil nyelamatin si Franklin, kalian tuh juga dapat cutscene rahasia yang kedua. Apa itu? She got me out of there. You listen to me, you little shit. That kid just jumped off the hood of. Franklin dibilang bocah guys, dia udah besar tapi dibilang bocah ya. Cakep ya. Oke, lanjut lagi. 3 hal gabut di GTA San Andreas yang membuat kalian nostalgia. Apa itu? Saat awal bermain Yang pernah main GTA San Andreas coba komen di bawah ya, kalau aku udah pernah main sering. Yaitu mengambil motor Rossi di gedung parkir. Karena aku di rumah punya konsol guys, konsol PS3. Oh iya, gak lupa ngebut-ngebut di jalan yang berakhir kecelakaan maut. Bukan player GTA sejati jika belum pernah ngelakuin hal ini. Suatu saat 3 tanda anak Anda memiliki kemampuan pemrograman. Spill galeri handphone lama nih. Harus banget nih. Takut banget. Ngeri banget. Nah, ini guys, kita lihat ya, Ada apa mayat ini? wanita yang dibuang di toren air. Setelahnya ibu ini nyuci beras pakai air keran dari toren itu. Pria ini ngeri banget, kisah nyata di Thailand nih guys. Ada mayat wanita yang dibuang di toren air. Wih, Setelahnya gila. ibu ini nyuci Mayat beras wanita pakai air keran dari toren dibuang itu. ke Dia nggak air sadar ya. dinasinya Tunggu jadi dulu, potongan daging tunggu dulu ya. manusia. Cewek ini sikat gigi juga bingung. Akhirnya bau busuk. Dah, lanjut lagi. Ada yang minum air nemuin potongan kuku. Sampai akhirnya yang tinggal di situ pada penasaran kan nih, mau ngecek ada apaan di toren air. Tutupnya kebuka sendiri. Mereka langsung kabur. Orang-orang yang sewa tinggal di gedung itu banyak yang nggak kuat dan akhirnya pergi karena airnya semakin bau. Sampai akhirnya cewek ini ngecek toren airnya ditemenin sama pria pemilik gedung itu. Dia malah diceburin juga guys. Ternyata pria itu pelakunya. Sampai tiba-tiba hantu dari wanita korban pertamanya itu bisa narik tangan si pelaku dan ditenggelamin. Dan cewek ini jadi bisa nyelamatin diri, bisa naik. Semua akhirnya terungkap, dipanggilin polisi. Tubuh korban wanita itu akhirnya ditemuin bersama si pelaku yang juga udah nggak bernyawa. Ngeri banget, kisah nyata. Cakep. Pria ini terbangun dan menyadari bahwa truk yang dikendarainya masih berjalan. Ketika ia Mana tahu bergegas dia pakai beranjak dan mode kembali kemudi, autopilot ya kan? tidak Nah, ada sang lain supir di cerita. sana. Ia baru teringat jika supir itu adalah dirinya. Dan truk yang baru dibelinya itu memiliki fitur autopilot yang Nah, kan sangat betul, canggih. pakai autopilot Pria ini dia. terbangun dan menyadari Kamu pengen main banyak game tapi cuman punya HP kentang. Sini aku aja. HP kentang, yang punya HP kentang komen guys. Nomor 3 bikin nostalgia. Pertama, latiau. Iya, latiau. Berasal dari Cina Yang ini pernah sudah makan dilarang latiau coba beredar di komen ya. Indonesia. Random Karena hasil kita uji minum lab, dulu 4 ya. produk latiau mengandung bakteri berbahaya bagi manusia, cuy. Yang masih bernafas, like dan subscribe, cuy. Kedua, Masih roti napas Oto. aku, Meskipun roti ini like. sempat viral karena dapat bertahan sampai berhari-hari. Jangan roti lupa ini guys, sudah kalau dilarang kalian oleh baru tahu BPOM channel ini, jangan karena lupa ya mengandung yang dilarang, like, dan cuy. jangan lupa Ketiga, juga Kiki nonton Pasti videoku kalian yang pernah lain, makan oke? jajanan ini ketika masih Kopi buatan robot versus buatan manusia. Gua bakal tes dari harga, kecepatan, dan rasa. Mulai dari kopi manusia. Oke, Jadi kopi sebelum manusia. pesan dan bayar, kita mulai timernya. Ini bilnya, harga satu kopinya 16.000. Dan akhirnya gue nunggu kopi gue datang, gue ngerasa staffnya cepet banget sih bikinnya. Dan gak lama habis itu waktunya 3 menit 56 detik.
Dan buat Cepet rasanya juga bikin kopi kayak enak gitu. banget. Starbucks Itu ya. kopi buatan robot. Jadi pas gue datang gak ada antrian sama sekali dan pesannya gampang banget. Dia 16.000 guys. Gue barusan Udah bayar. bisa pilih hot sama Langsung kita cool. mulai timernya. Dan Kalau juga kalian suka pakai minum robotnya keren kopi, banget sih. Karena suka yang panas atau komponennya yang presisi dingin? banget. Dan akhirnya kopinya jadi. Lebih enak panas 2 lah ya. menit 40 detik. Langsung aja kita Oh, lebih cobain. cepat Dan dari robot rasanya, dong. rasanya sama sih kayak yang tadi. Kopi buatan robot versus buatan manusia. Sama. Pelukis jalanan ini sangat profesional dan hebat banget. Dia bisa melukis di gitar Siapa dengan sih? pilox dan hanya memakai insting untuk menggambar lukisan WG indah. Gambarnya pun sangat mengesankan dan orang yang melihat sangat puas sekali cakep, hasil bagus, gambarnya. bagus. Aku Mr. Beast yang asli. Bisa bedain? Ini aku. Kita lihat apa orang random bisa nemuin bedanya. Hana, kamu punya 10 detik buat nemuin Mr. Beast yang asli. Kalau benar, dapat $10.000. Oke, aku Ah, ngerti. udah lihat guys, mukanya itu beda Berapa banget. perbedaan antara Squid Game musim 1 dan musim 2? Dan kamu pasti tercengang dengan yang Apa terakhir. itu? Pertama adalah boneka bocil. Di musim 1 terlihat lebih sangar. Sementara di musim 2 kelihatan glowing. Sepertinya skincare Korea emang nggak main-main. Selanjutnya pemain di musim 1 kebanyakan orang dewasa. Tapi di musim 2 banyak anak muda Gen Z. Jadi Anak lebih muda, relatable anak buat muda. penonton zaman sekarang. Di musim 1 hanya ada 1 kali voting. Dan jika pemain tereliminasi, uangnya akan diberikan ke keluarga korban. Tapi di musim 2, voting ada di setiap game. Dan uangnya dibagi ke pemain yang bertahan. Gi-hun di musim 1 terlihat ceria dan optimis. Di musim 2, dia berubah total. Dan hanya punya satu tujuan, yaitu menghancurkan permainan ini. VIP di musim 1 punya peranan penting. kok gitu Sedangkan bukan di musim singa? 2 tidak ada VIP. Ya tahu sih Dan bukan terakhir, singa. sutradara serial ini butuh waktu 16 tahun untuk menulis musim 1. Tapi hanya 6 bulan untuk menulis musim 2. Jadi, menurut kamu, Squid Game musim berapa yang Log lebih seru? sarangnya Ada kemana? beberapa perbedaan antara Ini. Butuh berapa kilo sampai timbangan Ayo. ini hancur? Karena gue bakal ngelakuin beberapa tes buat tahu jawabannya. Tes pertama dari Timbangan dihancurkan. lupa ya, transfer uang toilet tadi. Udah malas sekali aku kayak gini. Bang, sini bang. Iya, iya Pak. Apa ini? Kok pak Kita kamu lihat panggil dulu aku? ya. Oh iya maaf. Iya, iya Dek. Ada yang bisa bantu? Boleh cobain nggak? Kenapa? Ada yang salah ya? Nanti kita tukar aja kalau ada yang salah. Nggak, cobain. Gak apa-apa, nanti diganti baru ya. Cobain. Ya udah. Bentar, sendoknya Dek. Mana? Sendoknya aku bilang. Udah betul, Ya, makanya tebak itu mana sendoknya nggak ada. Nasinya sedikit kali. Sayurnya 2, telurnya 1/4. Ya ini sesuai lah sembang lambungmu. Kurang ajar. Kasih aku ide minuman paling gokil. Beli pop es semua rasa, di blendernya digabung. Kasih keju yang banyak, minumnya langsung di blender. Oke, ayo kita Itu coba. nggak mencret. Rasa. Itu nggak mencret guys. Rasa pertama nih. Itu nggak mencret. Ini dia rasa coklat. 4, 5, 6, 7. Loh, ini udah beku. Kok? Yuk kita lihat isinya. Lah, jadi kerikil. Masa kita... Apa guys? Karena ini spesial, jadi kita harus hati-hati. Wih, suaranya denger. Ih, lihat dari deket deh. Dari sini kayak rumah Nemo loh. Anemon. Tapi ini gue yakin enak rasanya. Oh, ini udah cukup ya guys ya. Ini ada gelas pop es, tapi ini gelas pop es. Saatnya kita parut. Wah, ini mah 4 bulan marutnya gue. Ini harusnya kejunya juga Ya aku lihat aja udah ner guys. Kalian ner gak coba komen di bawah ya. Saatnya kita cobain pop es raksasa ini. Itu manis banget sumpah. Tapi ini menunya cukup gokil sih. Apa kita taruh di restoran kita nanti? Wis, kena Pasti aku diabetes hidup. kau. Nanti jangan lupa ya. Apa ya rasanya tinggal di negara paling panas, yang bahkan saking panasnya kita bisa masak telur pakai matahari. Cuman itu, negara ini Di juga Jokonda aja pun memiliki bisa, danau, apalagi di negara ini, ada guys. badai pasir, bahkan banyak burung mati kepanasan. Jadi ini tuh negara kecil di Arab yang setiap hari Mati rata-rata karena suhunya kepanasan. 50 derajat dan tiap tahun naik terus. Ini saking panasnya, kita tuh susah dapetin air dingin buat mandi, leher sama mulut cepet kering, bahkan bisa pingsan kalau di luar kelamaan. Gak cuman itu, angin di negara ini juga panas dan udaranya lembab banget. Jadinya kerja di luar siang-siang tuh dilarang pemerintah. Cuman masalahnya, pas malam juga tetap panas. Bahkan suhunya setara jam 12 siang di Jakarta. Buat yang penasaran, negara ini tuh punya mata uang terkuat di dunia dan ini bendera yang mereka pakai. Apa ya rasanya tinggal di Palestina. Ini nggak negara Palestina nggak? Sabar ya, aku cari dulu guys. Tunggu sebentar ya. Ya nggak Palestina kan? negara paling panas,
dilarang pemerintah. Yang penasaran, negara ini tuh punya mata uang terkuat di dunia dan ini bendera yang mereka pakai. Oh bukan, beda-beda. Ini bukan Palestina. Salah server kita guys. Di masa depan, orang kaya bisa bayar manusia buat dijadiin alat, guys. Bisa punya kursi manusia, meja manusia, jam juga manusia, bahkan ini tempat tisunya juga manusia. Loh, Cewek ini kerja jadi kursi gimana kantor, tuh guys. konsep? Dan hari Guys, dia harus aneh tahan banget sih. dudukin orang, padahal berat. Sampai suatu hari dia nggak kuat dan bosnya jadi jatuh, guys. Si bos marah dan cewek ini dipecat. Teman-teman alat lainnya malah ngetawain. Cewek ini pulang ke rumah cemberut, sedih. Nah, tapi dia disambut sama ibunya yang jadi lampu, ayahnya yang jadi lukisan, kakaknya yang jadi penyetel musik, bahkan meja makannya juga ternyata kakek neneknya. Udah gitu tiba-tiba dia dapet chat dari bosnya kalau posisinya udah digantiin. Si bos udah punya kursi baru yang lebih seksi. Di saat Seksi, pintar. Nggak ngomong apa-apa, dapat mystery box, Bu. Ah? Nama ibu siapa? Eti. Nggak boleh ngomong, Bu. Nama ibu siapa? Eti. Ibu nggak boleh ngomong, nanti dapat hadiah ini. Oh. Ibu lagi ngapain? Nama ibu siapa? Nah, ibunya nggak ngomong. Udah dapat hadiah, dapat mystery box. Kita lihat ya hadiahnya apa ya. Nama ibu siapa? Eti. 3 huruf. Ibu dapat 300.000. Oh, makasih ya. Nama adanya siapa? Jihan. 5 huruf. Ibu dapat 15.000. Oh, iya makasih ya. Banyak. Nanti uangnya buat apa, Bu? Buat anak. Biasanya sehari. Anak-anak ya. My daddy was not nice. Terasi guys. Itu kan ada Grand Theft Auto 5. Yang bagian kirinya itu Tracy. Yang bagian kanannya itu anak haram yang bernama Jimmy. Yang kiri sebenarnya bukan Tracy tapi Tracy. Udah mirip Tracy namanya guys. Emang bisa ya? Main di versi Android. Oh, download di Google kayaknya ini. Nggak usah apain download GTA. Orang PS ku Kenapa juga ada pemain GTA. 196 di eliminasi pertama di Squid Game? Jawabannya ada Cantik di juga jumlah ceweknya hutang. itu, guys. Mayoritas pemain Cantik punya bagiku. hutang miliaran dolar, tapi dia cuma sekitar 31.000 dolar, yang notabene paling kecil di antara semuanya. Oleh karena itu, Gue boleh pinjem Mary bentar gak? Boleh, bawa aja. Lagi main sendiri gue. Oke. Lu mau jajan apa nih? Sate. Ya udah kita cari ya. Gue ada pertanyaan nih. Tiap jawaban lo dan Edwin sama, kalian dapat 50.000. Oke. Pak, mau satenya 10 tusuk sama ketupat ya? Kalian pacaran udah berapa lama? 1 tahun 5 bulan. 17 bulan. Selama 1 tahun 5 bulan itu, apa yang lu rasain? Happy sih, lumayan lah. Tapi kok dia bilang pengen sendiri dulu sih? Nggak tahu tuh, lagi lebay kali, baper anaknya. Makasih. Jajanan selanjutnya mau apa lagi? kualitasnya cukup bagus. Gue coba bertahan hidup pakai 10.000. Rumah Bang Wina kebakaran. Emang iya? Ini udah lama ini gara-gara siapa? Bukan Bang Indahnya kebakaran guys. Serius kebakaran cuy. Guys. Sorry ya, gue harus end stream guys, ada kebakaran guys. Dan anehnya Bang Wida itu langsung end stream. Hal ini membuat banyak orang mengira kalau Bang Wida ini lagi bikin drama. Tapi usut punya usut, ternyata emang jadi kebakaran. Tapi yang kebakaran PS5 itu rumah yang tetangganya diselamatkan. Bang Winda yang emang berada di Bukan belakang rumahnya dirinya. Bang Winda. Terlihat juga Bang Winda yang sedang mengevakuasi barang-barangnya karena ditakutkan apinya merambat ke rumahnya. Tapi alhamdulillahnya Bang Winda nggak kenapa-kenapa. Bahkan Bang Winda masih sempat-sempatnya bikin pantun. Ikan hiu melambai-lambai. Gila, telinganya kalian bisa lihat sendiri tadi. Di dunia nomor 3 berasal dari Indonesia. Pertama, es krim wasabi. Seperti namanya, es krim ini terbuat dari wasabi pedas yang berasal dari Jepang. Meski rasanya aneh, orang Jepang sangat menyukainya, cuy. Oke, yang makan pakai mulut, like dan subscribe, cuy. Kedua, es krim Indomie. Es krim ini mempunyai rasa Indomie goreng yang sedikit manis ketika dimakan. Anehnya, es krim ini mempunyai topping mie goreng asli, cuy. Ketiga, es krim tolak angin. Siapa sangka produk tolak angin pernah membuat es krim unik yang rasanya mirip jamu. Meski aneh, banyak orang yang menyukainya, cuy. Coba absen. Tolangin dibikin es krim. Ini kenapa hotdog satu ini hampir bikin aku nangis? Soalnya malam-malam gak ada angin, gak ada balasan doi. Tiba-tiba perutku ini berteriak minta nutrisi. Makanya aku ini langsung ke tempat kolesterol favoritku alias 7-Eleven. Sekarang ada World Pro Light. Mama ngumpet di bagasi mau pengadaan. Itu dia orangnya. Wih, apa ini guys? Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam apa yang enak ya? Oke. Itu udah gede, dagunya Filipin. Tiba-tiba tomat. Gede lagu Filipin. Kita lihat tadi dia ngapain guys. Kita lihat ya.
Hai sayang. Kamu gak nungguin aku? Masih biasa aja. Aku tadi macet di jalan. Yaudah yuk. Kamu kemana aja tadi? Kok aku tungguin jam 8 malah bangunnya jam 9. Kamu make up dulu apa? Kan aku make up lama, mandi lama supaya aku cantik di depan kamu gitu. Kamu gak usah make up juga udah cantik, ya. Yaudah yuk. Mau kemana hari ini? Yang penting sama kamu ya, udah yuk. Ya iya kemana? Ya iya ada aku. Mau kemana tapi? Kemana-mana aja yuk. Hah? Kemana aja. Ya udahlah, setelah aku ya. Ya. Kita belum peluk hari ini. Peluk dulu dong. Ayo, ayo, ayo. Ketahuan sama mamanya. Mama ngapain di situ, Mak? Mama ngapain di situ? Mama lompat di bagasi mau ngadap. Ini WC terkeren yang ada di Indonesia. Dan bahkan pas gue masuk, orang di depan bisa lihat gue dong. Jadi awalnya emang muka kalian bisa kelihatan. Tapi pas kalian kunci pintunya, kacinya jadi gelap. Dan kalau dari dalam, luarnya juga nggak kelihatan. Sebenarnya dari depan kelihatan nggak sih? Kalian cuma butuh 5.000 dan isinya lengkap banget. Ada shower, toilet, sama wastafel. Bagus lah kalau kayak gitu. Daripada toilet yang di Pertamina itu yang jorok, ada yang bersih, yang jorok. Dan bahkan Kalian penasaran nggak sih pilok tuh isinya apa? Soalnya berisik banget. Level pertama Nah, gue iya, bongkar betul. pakai palu kecil ini. Ini benar-benar nggak ngaruh sih, cuma buat lecet-lecet kecil doang. Di level 2 gue langsung pakai gergaji yang besar, tapi nggak ngaruh sama sekali. Akhirnya gue coba pakai alat-alat pertukangan kayak sekop, linggis, tapi nggak ada yang berhasil. Bahkan gergaji besi ini sampai patah. Akhirnya gue lanjut ke level 3 yaitu pakai bor. Gue sih yakin banget kalau pakai bor pasti bisa kebuka. Tapi pas gue coba, kalengnya malah joget. Ini gimana sih? Level 4 gue coba jatuhin kaleng ini ke lantai, tapi dari lantai 2. Harusnya sih hancur ya kalau gue jatuhin dari lantai 2. Cuma pas gue jatuhin ternyata masih sama aja, belum kebuka juga. Karena gue kesel, akhirnya gue suruh editor gue lindes kaleng ini pakai motor, dan hasilnya masih sama aja. Ini kaleng nggak kebuka juga. Ini lebih kuat dari semua Gen Z. Akhirnya gue coba pakai palutor ini yang bisa ngancurin tembok, tapi hasilnya masih sama aja, belum kebuka juga. Tapi karena gue nggak mau nyerah, gue masih mau coba lagi pakai gerinda. Tapi ternyata Las. kaleng pilok cuma gundu. Kalian penasaran nggak? Kelereng isinya, tapi Banget. lumayan lah ya mereka pakai Pertama masa gue coba kecil. bongkar pakai Brother 1, brother 2, suruh belajar. Brother 1, dia diajak main, terus dia nggak mau gitu. 20 tahun kemudian, abang pertama dia nggak ada duit, abang kedua dia kaya. Nah ini yang masa dulunya. Sedih. Ya kita itu harus sayang sama siapapun, mau sama keluarga, sama teman ya, harus juga sayangnya ya. Oke ya. Gara-gara jualan di atas kapal kenapa? Gara-gara jualan di atas kapal, ibu ini harus pasrah karena suatu hal. Gue gak pernah diajak main Mobile Legends sama teman-teman gue karena ini alasannya. Lu cupu. Padahal rank gue udah legend. Sebenarnya gue itu nggak cukup. Kalian kalau main ML rank kalian apa aja coba komen di bawah ya. Lihat aja season sisa 12 hari lagi, tapi pertandingan gue masih 65. Karena gue nggak mau dibilang cupu lagi. Kalau aku pokoknya udah hari ini main gue harus sih mythic. di Di game HP. pertama gue bakal nge-push menggunakan Kalau nggak Lancelot. salah Ternyata udah. skill gue belum hilang dan menurut gue ini lumayan Legend gampang guys, banget. the Di game pertama legend, dan cuman kedua gue turun ke masih epic menang. gara-gara apa ya? Ketiga gue nggak Gara-gara dikasih sesuai season. level gue. Gue memutuskan memakai Joy dan ini berakhir menjadi Tiap hari kekalahan main, tiap pertama hari gue. main Tapi di gitu. game selanjutnya akhirnya gue mendapatkan Kadang kalah, hero yang kadang gue mau. menang. Yang dimana gue harus bermain dengan serius supaya hari ini gue bisa mythic. Akhirnya setelah beberapa kali pertandingan yang gue menangkan, tiba-tiba ada suara ajakan dari jauh untuk mengajak gue bermain. Ada yang mau ikut main. Tapi semuanya tidak berjalan mulus karena gue benar-benar menjadi beban di sini. Akhirnya gue memutuskan untuk main sendiri lagi. Bisa kalian lihat, sepertinya gue udah mulai siap untuk menjadi pro player. 1 bintang lagi teman-teman. Maka kita menuju mythic. Gue gak pernah diajak main Mobile Legends sama Lihat dong nilai bahasa Inggrismu. Aku dapat 100 rep. Kok bisa dapat 100? 3 tanda anak Anda memiliki kemampuan pemrograman. 3 kursi unik paling aneh di dunia. Sus kita banget ada sus. rasa red velvet, bubblegum, taro, coklat, matcha, strawberry. Oh, kalian lihat video yang di atas tadi ya. Ya kak, kita Dia ada lagi rasa jualan. red velvet, bubblegum, taro, Temennya aja coklat, ML. matcha, strawberry, tiramisu. Kita ada rasa maaf kak, kita udah tutup. Iya, aku lagi enak badan kak tiba-tiba. Maaf ya kak, makan maaf. Iya. Lebih penting mabar daripada jualan guys. Pusing deh. Ya kak, kita ada rasa red velvet, bubblegum, taro, coklat, matcha, strawberry, tiramisu. Kita ada rasa maaf kak, kita udah Itu ada rasa apa lagi? Beda badan. Iya kak. Lebih penting main HP kayaknya daripada jualan guys ya. Ya
Ya kak, kita ada rasa. Sangat Pria ini amat terbangun cakep. dan melihat cakar Wolverine ada di tangannya. Dia mencoba melepaskannya tapi malah merusak lampu. Ketika dia menyentuh cakar itu, dia terluka karena ternyata cakar itu sangat tajam. Saat akan membuka pintu, ia tak sengaja mencakar pintu itu. Lalu dia mencoba memotong cakarnya dengan gergaji. Namun justru gergajinya yang patah. Ia pun teringat kejadian di mana ia dan temannya terkena sinar misterius yang mungkin menjadi asal kekuatannya. Di tempat lain, temannya terbangun dan menyadari bahwa matanya memancarkan sinar laser seperti Superman. Dia segera menutupi matanya dengan kacamata, tetapi itu percuma saja. Saat mencoba mengendalikan sinar lasernya, temannya berusaha membuat sarapan dengan mata tertutup dan tanpa sengaja memakan Lego untuk sarapan. Setelah berdiskusi di telepon, mereka akhirnya menyadari potensi akan kekuatan tersebut. Temannya mendapat kacamata khusus untuk mengendalikan sinar lasernya, sementara pria itu menggunakan cakarnya untuk memotong timun. Temannya menggunakan sinar lasernya untuk memasak ayam, sementara pria itu menggunakan cakarnya untuk mencukur jenggot. Pria ini terbangun dan melihat cakar. अब GT5 को कैसे प्ले करें? अब ये बात जानने के लिए आप लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे। सो फाइनली मैं आपको बताने वाला हूँ, इस गेम को मैं अपने फोन पर एक ऑनलाइन एमुलेटर की बदौलत खेल रहा हूँ। इस एमुलेटर में आपको काफी सारे पीसी गेम्स देखने को मिल जाएंगे। Bisa. Coba kita tes. 22 MB. Ini pasti aplikasi bohongan ini, guys, aku tahu. Gue kasih 5.000 ini kalau lu bisa nemu 3 tempat yang gue kasih. Gampang. Aduh. Pertama. Capek deh. Ini di mana ya? 3 jajanan yang membuat masa kecil kita bahagia. Nomor 3 pasti kesukaan kamu. Bahagia. Naikin gaji 2 kali lipat, lu mau nggak keluar dari tempat lu kerja dan pindah ke restoran gue? Nanti atas saya gimana? Ya lu bikin surat pengunduran diri, Sam. Iden. Langsung dibikin lo sama dia surat pengunduran dirinya. Tapi dia lu yakin bisa resign hari ini juga? Yakin Pak, pasti bisa. Langsung kita kasih ke manajer lu begitu jadi. Pak manajer, keputusan saya udah bulat, saya mau mundurin diri. Hah? Ini apaan sih? Bye, cabut ya, have fun di sini. Selamat datang di Sambal Bakar. Oke sih Pak. Nah, sekarang waktunya lu kerja. Semangat. Mau pesan apa? Ayam 1, lele 1, sama iganya 1. Di sini ada yang ulang tahun ya, gratis dari Zahra. Ini baru restoran, pesannya aja pakai mesin canggih. Kalian tim siput bakaran atau sambal bakar, guys? Komen. Tapi lebih seru daripada di tempat lama. Tapi sebenarnya ada yang mau gue tanyain ke lu sih. Ini lu udah sehari kerja, kok lu bisa sih badan tetap wangi dan seger kayak gini? Kalau ini mah saya pakai Pak. 5 barang yang murah di Indonesia, tapi di luar negeri mahal banget. Di nomor 5, ada makanan yang di sini harganya cuma 10.000, tapi di London bisa 300.000. Padahal isinya cuma nasi daging sama sayur. Dan yap, di nomor 5 ada nasi padang. Sedangkan di nomor 4 ada nggak sampai lah 20.000 ada. Kalau di warung harganya cuma 10.000, di luar negeri tuh ada yang jual 300.000. Tapi yang lebih aneh, di nomor 3 tuh ada makanan yang harganya nggak sampai 10.000. Tapi kalau di Amerika tuh bisa 100.000. Padahal nggak ada bedanya juga. Makanan ini dibuat dari kacang. Dan yap, di nomor 3 ada tempe. Sedangkan di nomor 2 ada Indomie. Kalau di sini harganya cuma Indomie. Kalian kalau makan Indomie atau mie sedap? Rasanya juga lebih Aku sih tim Indomie ya, daripada mie ada sedap. barang yang dijualnya cuma 5.000 per ikat. Tapi kalau di Jepang tuh 300.000 per helai. Dan biasanya dipakai buat makanan. Ada yang bisa tebak 5 barang yang murah di Indonesia, tapi Enor. Bang, pernah komen emot keluar permen nggak? Gak pernah, Bang. Kalau game tembak makan. Gue baru ngeliat ada satu toko yang mau narik Angel buat jadi BA di tempatnya. Dari situasi ini, kebetulan kan kita lagi cari mimin cewek. Apakah ini waktu yang tepat? Jujur gue udah ngerasa bersalah dan mau minta maaf ke Angel, tapi permasalahannya chat gue itu diblok sama dia. Angel sempat bilang di video terakhirnya, Surat ini bisa aja aku tarik kalau Kak Elo minta maaf secara langsung ke aku dengan cara yang dia pikirin sendiri. menurut gue jalan satu-satunya buat tahu lokasi Angel ada di mana adalah ngobrol via donat di live dia. Jadi sekarang waktunya kita masuk ke live dia. Sekarang Angel udah mulai nge-live, kita langsung donat dengan tulis pesan, Angel lu di mana? 5 juta kali ya, kita bayar sekarang. Harusnya sih langsung masuk ya. Udah masuk nih. Hah? Aneh banget gak sih, orangnya apaan sih malah donet-donet? Padahal kan gue donat itu biar bisa ngobrol sama dia. Udah WA di blok, semua akses komunikasi ditutup. Tau gak sih, sekarang tuh hari terakhir aku masuk kantornya, aku lagi di kantor guys. Dia di kantor. Jujur gue baru tahu kalau Angel itu lagi ada di kantor karena udah seminggu ini dia nggak masuk kantor. Jadi kalau dari kemarin lu lihat konten-konten di Hidden Game itu adalah syutingan dia dari minggu-minggu lalu. Jadi makanya nih sekarang gue langsung ke kantor. Gue baru ngeliat ada satu toko. Oke, sekarang lagi mau dites dulu mesinnya, kira-kira berhasil. Ya, dia naik.
Kasur apa sih kayak gitu guys? Ini kontrolnya pakai remote ya. Ya intinya dia bisa naik turun cantik. Ku tinggal turun naik, ku tinggal turun naik gitu. Tinggal masukin kasurnya. Enggak lah, jangan Pak, gitu yuk, lebay-lebay. pasti bisa. Ya, asik kasur baru. Terus enaknya kasur ini kalau mau pasang spray ya, tinggal dinaikin aja, jadi nggak usah angkat-angkat kasur. Terus diselipin ini buat pengunci spraynya dan selesai. Kembang kempis 2.200 rupiah bisa dapat KFC, 2 ayam, 1 kentang, 1 soda. Itu tahun 80-an. 2.200 murah dong. Tunggu dulu. Tahun 80-an, uang segitu bisa dapat kira-kira 1 kilo daging. Kalau buat beli telur, bisa dapat hampir 2 kilo. Kalau beli beras, bisa dapat 3,5 kilo. Dan rata-rata, orang-orang itu gajinya 600 sampai 1.000 rupiah per hari. Jadi di tahun itu ya 2.200 tetap dianggap mahal. 2.200 rupiah bisa dapat KFC. 2.200 rupiah bisa beli KFC. Sekarang KFC di tahun 2025 berapa? Satu paket kayak gitu 30 ribuan sampai 40 ribuan guys. Kamu pengen main banyak game, tapi cuma 3 trik menyelesaikan misi dengan mudah di GTA 5. Di misi By the Book, kita sebagai Trevor diharuskan untuk menyiksa Ferdinand Kerimov menggunakan beberapa alat. Di sisi lain, nyawa Ferdinand berada di tangan Michael yang harus menebak target yang benar. Nah, agar si Ferdinand gak kesiksa hidup-hidup, carilah pria berjenggot lebat menggunakan kemeja merah dan celana pendek. Dan boom, kalian berhasil menyelamatkan nyawa seseorang cuy. Di misi Chop, gunakanlah efek skill dari Franklin yang memudahkan kalian untuk belok dan tahu misi Chop kawin sama anjing. Ini aku udah lewat nih, aku udah sampai karakter Trevor. Si Chop mengarah gerbong kedua. Nanti di pintu pertama kalian bisa menemukan CD cuy. Di misi The Timescam, kalian langsung aja pergi ke bagian belakang rumahnya Devin Weston. Kemudian pancing bodyguardnya hingga mereka mendekat. Nah kalau udah gini, kembalilah dan kalian diem aja di sini cuy. Nanti bodyguardnya bakalan lompat dan wafat sendiri cuy. Loh? 3 hal aneh di GTA San Andreas apa ini yang kita lihat belum kalian ketahui. Pada saat kita mengerjakan misi pertama GTA San Andreas, normalnya kita harus pergi ke rumahnya CJ sembari dikejar-kejar oleh geng balas. Namun, apakah kalian tahu bahwa sebenarnya geng balas udah diprogram agar mereka tetap berada di belakangnya CJ? Mau sejauh apapun kalian pergi, si balas bakal tetap ngejar kita. Bahkan hingga Liberty City pun, kalian bakal tetap dihantui sama si balas. Terdapat hal aneh jika kalian pergi ke parkiran kantor polisi. Jika kalian menebak satpam yang menjaga pintu masuk, maka kalian gak bakal dapat bintang coy. Sama halnya jika kalian membunuh polisi yang menjaga di pos. Oh iya, mayatnya gak bakal hilang meski udah lama kita tungguin. Jika kalian pergi ke lokasi ini di Bandara Las Venturas, maka kalian bisa menemukan mas-mas pekerja bandara. Anehnya, jika kalian nembakin orangnya, maka orangnya kebal dan gak bakal mati coy. Namun hal ini bisa kalian akali dengan menggunakan RPG. Apa ya rasanya tinggal di negara paling sepi? Yang bahkan saking sepinya, 80% negara ini tuh kosong. Padahal ini tuh negara gede, yang ukurannya lebih besar dari Indonesia. Biar kalian kebayang ini sesepi apa, kalau mereka ukurannya cuma se-Jakarta, penduduknya tuh cuma 17 orang. Jakarta aja 11 juta loh. Dan gilanya, negara ini tuh nggak punya jalan raya. Jadinya kalau mau kemana-mana, kita tuh harus naik helikopter, kapal laut, bahkan yang paling keren, kereta luncur anjing. Dan lucunya, semua warna gedung di sini tuh juga punya arti. Kayak merah buat sekolah, kuning buat rumah sakit, atau biru buat supermarket. Dan yang paling enak, walaupun ini negara sepi, rata-rata gajinya tuh 70 juta per bulan. Negara ini ada di Amerika Utara, dan ini bendera yang mereka pakai. Ada yang bisa tebak? Pokoknya yang tadi atasnya itu kan putih, bawahnya merah, baru di tengah-tengah merah putih kan. Deden Saripudin dan mie instan Sultan. Deden Saripudin lagi kelaparan, tapi duitnya cuma cukup buat beli 1 bungkus. Gue mencoba dinginin minuman ala Mesir kuno dan beginilah rasanya. Zaman dulu itu nggak ada kulkas. Kalau dinginin minuman harus manual. Gara-gara ini gue pingin untuk nyobain sekarang. Jadi gue udah siapin botol. Lalu kita tuang-tuang manja ke gelas. Kalau udah saatnya kita tutup. Kalau udah saatnya kita tunggu selama semalam. Abis gue bangun tidur, gue langsung aja ngecek minumannya. Dan pas gue buka, ternyata ngembun dong. Lalu gue pegang gelasnya dan gue asli ini dingin banget, gila. Dingin sifatnya. Gak pakai kelamaan, gue langsung aja tes minumannya kayak gimana. Dan ternyata sensasinya bukan dingin doang, tapi segernya gila. Asli cara ini keren banget. Share ke mama kalian. Fried chicken, KFC, KFC. ISO speed. Shit, calm down, okay, calm down. ISO speed kan? Aku tahu.
Oke lah guys, segini saja dulu video untuk kali ini. Paling aneh di dunia. Nanti kita akan jumpa lagi Pertama, di video berikutnya. toilet ini dapat Tunggu bentar lagi ya. negara Jepang. 3 hal yang gak masuk akal di game GTA 5. Apa lagi? Untuk yang pertama, kalau kalian tempelin bom tempel sebanyak-banyaknya, terus kalian pergi jauh-jauh dari tempat tersebut dan ledakanlah bom tempelnya, nah bakalan ada suaranya meskipun dari jauh, teman-teman. Sumpah gak masuk akal banget ya. Terus yang kedua, petugas damkar itu goblok banget guys. Tuh lihat, masa ada kebakaran ditinggal gitu aja teman-teman. Mampus lu. Dan yang terakhir, Gila. polisi gak bakal minggir kalau dengar suara ambulan teman-teman. Tuh, padahal NPC pada minggir ya. Oke, tadi aplikasi yang tadi udah siap belum? Nah ini dia. Fetch. Oke. Gimana ini? Harus lurus guys, lurus dikit gak ngaruh lah ya. Nah ini Indonesia, kita pilih. Mereng kayak gini guys. Oke, ayo. Loading ads. Oke, kebanyakan iklan ya. Loading ads, tunggu dulu ya guys, tunggu sebentar. Kita tunggu dulu. Ini maksudnya apa ya? Ini guys. Aduh, aplikasi yang ada aja dalam segala bangsa. Aduh. Kita hapus dulu guys, ya. Oke lah guys, segitu saja dulu video untuk kali ini. Nanti kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Kalau bisa nanti untuk di video berikutnya aku akan lanjutin lagi ya, random part 2 ya. Oke guys, segitu saja dulu video untuk kali ini. Nanti kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.